Istilah ini pertama kali diperkenalkan di tahun 1981 oleh seorang namanya Dorothy Miller dari Kentucky University. Jadi itu dipakai untuk menggambarkan tentang para pekerja. Jadi sandwich generation ini penghasilan mereka harus dipakai untuk menghidupi orang tuanya maupun anak-anak mereka. Tetapi kemudian yang disebut dengan anak-anak mereka itu tidak selalu harus anak kandung. Bisa jadi dia sendiri tidak berkeluarga, tapi penghasilan apa yang dia peroleh harus ikut menghidupi anak dari saudara-saudaranya. Jadi kebayang nggak sih dia betul-betul kejepit di antara dua generasi ini. Jadi istilah awalnya banyak dikaitkan dengan masalah penghasilan sebenarnya. Tapi pada kesempatan ini kita nggak mau bahas mengenai itu. Jadi kita mendapatkan profesional di kantor yang mengalami situasi itu. Kemudian berdampak kepada beban emosional, kemudian berdampak juga kepada beban mental mereka. Akhirnya kan level kebahagiaan, kualitas hidup jadi bermasalah. Jadi waktu ketika si Dorothy Miller memulai obrolannya tahun 1891 itu, dia membagi atas tiga. Dia bilang ada yang namanya traditional sandwich. Itu sekitar usia 30-40, bayangkan usia produktif, sudah mulai berkeluarga, mungkin ada orang tua, jadi ada beban untuk membantu orang tua dan beban buat keluarganya, apalagi kalau pasangan tidak bekerja. Yang kedua yang disebut dengan the club sandwich, dia membatasi usia 40 ke atas, bebannya lebih banyak, apalagi kalau masih ada kakek neneknya. Jadi 4 generasi yang harus ditanggung, kakek nenek, bapak ibu, anak. Kadang-kadang anaknya ini nggak mandiri. Anaknya kalau punya anak, berarti cucu. Gimana kakak stres coba? Nah yang terakhir ada yang namanya open face sandwich. Bukan cuma secara finansial, tapi beban mental dan sebagainya karena itu udah lansia. Jadi selain finansial harus ada waktu, memberikan atensi, harus merawat, dan itu nggak gampang. Sandwich generation nggak bisa diatasi right to the point. Butuh perencanaan finansial lah, masa depan kita seperti apalah, karir kita lah, pensiun kita, sumber penghasilan. Supaya tidak menjadi orang tua yang merepotkan anak-anak kita, kita sendiri mulai harus merencanakan. Dari sekarang, yang bisa solve situasi ini siapa? Orang tua harus memberitahu, nak, gak apa-apa, bapak ibu baik-baik aja kok. You don't have to feel obliged. Tidak harus merasa berkewajiban untuk merawat bapak ibu kok. Saya cuma ingin menyimpulkan, satu, financial savvy itu penting. Jadi pintar-pintar ngatur keuangan, involve others. Jadi kadang-kadang ketika kamu gak cukup, saudara-saudara harus jujur dan ngomong, gue gak sanggup bantu, dua dong. Kadang-kadang meskipun kamu stres, give yourself break. It's okay to take care of yourself. Dan buat orang tua, get prepared. Mulai dari sekarang. Siapkan pada saat ketika kita tua, kita nggak membebani orang-orang banget. Dan yang terakhir, is depend on you. The way you think mempengaruhi emosimu. Dan emosimu akan menentukan berat atau ringannya stres yang kamu alami. Kamu jangan merasa itu sebagai beban, bahwa ketika aku menyerahkan, memberikan sesuatu buat orang tua, itu adalah bagian dari ibadahku. Aku melakukan sebuah amal yang baik buat orang tuaku karena aku mengasihi mereka. Jadi lakukan dengan happy.